Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Belum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan lalu, kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia beserta beberapa peninggalan kerajaan Hindu tersebut. Hari ini, kita akan membahas lebih jauh tentang peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Yuk, kita simak sama-sama. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Yang pertama adalah candi. Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu biasanya terdapat arca perwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. 3 dewa itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, dan Siwa dewa pelebur. Pada dinding candi terdapat relief, yaitu gambar timbul yang biasanya dibuat dengan cara memahat. Relief mengisahkan sebuah cerita. Candi peninggalan Hindu yang terkenal adalah Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 di perbatasan Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam candi ini terdapat patung Trimurti dan relief yang mengisahkan cerita Ramayana. Tokoh dalam cerita Ramayana adalah Rama, Sinta, dan burung Jatayu. Nah, ini ada beberapa candi peninggalan agama Hindu. Ada Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Badut, Candi Janggal, Candi Gedong Songo, Candi Penantaran, Candi Sawentar, Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Sukuh. Yang kedua adalah prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Tulisan itu dicatat di atas batu, logam, tanah liat, dan tanduk binatang. Prasasti peninggalan Hindu ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sangsekerta. Prasasti tertua adalah Prasasti Yupa, dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Prasasti Yupa berasal dari kerajaan Kutai. Yupa adalah tiang batu yang digunakan pada saat upacara korban. Hewan kurban ditambatkan pada tiang ini. Prasasti Yupa terdiri dari 7 batu tertulis. Isi Prasasti Yupa adalah syair yang mengisahkan Raja Mulawarman. Ini adalah beberapa prasasti. Ada Prasasti Kutai, Ciaruteun, Tugu, Jambu, Kebon Kopi, Cidang Hyang, Pasir Awi, Muara Cianten, Canggal, Kalasan, Dinoyo, Kedu, dan Sanur. Yang ketiga adalah patung. Wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung yang berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian. Patung yang berupa manusia itu dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa-dewi. Contoh patung peninggalan kerajaan Hindu yang terkenal adalah patung Airlangga sedang menunggang Garuda. Dalam patung itu Airlangga digambarkan sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ada beberapa patung yang lainnya seperti patung Trimurti, patung Dwarapala, patung Wisnu Cibuaya I, patung Wisnu Cibuaya II,
patung Rajasari, patung Erlangga yang tadi, patung Ken Dedes, patung Kertanegara, dan patung Kertarajasa. Yang keempat adalah karya sastra atau kitab. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu berbentuk kakawin atau kitab. Kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah. Umumnya, karya sastra peninggalan sejarah Hindu ditulis dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta pada daun lontar. Karya sastra yang terkenal antara lain Kitab Bharatayuddha dan Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Bharatayuddha dikarang Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab Bharatayuddha berisi cerita keberhasilan Raja Jayabaya dalam mempersatukan kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala. Kitab Arjuna Wiwaha berisi pengalaman hidup dan keberhasilan Raja Airlangga. Nah, ini ada daftar kitab-kitab peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Ada kitab Carita Parahayangan, ada kitab Kresnayana, kitab Arjuna Wiwaha, kitab Lubdaka, kitab Bharatayuddha. Yang kelima adalah tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Tradisi agama Hindu yang berkembang di Bali antara lain 1. Upacara Nelubulanin ketika bayi berumur 3 bulan. 2. Upacara potong gigi atau Mapandes. Yang ketiga, upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Dalam tradisi ngaben, jenazah dibakar beserta sejumlah benda berharga yang dimiliki oleh orang yang dibakar. Yang keempat adalah ziarah, yaitu mengunjungi makam orang suci dan tempat suci leluhur seperti candi. Anak-anakku semua yang Ustazah sayangi, materi kita pada hari ini tentang peninggalan sejarah Hindu di Indonesia bisa juga kalian baca pada modul IPS kalian di halaman 88 sampai 91. Untuk memperkuat pengetahuan kalian pada hari ini, Ustazah punya tugas. Ini dia tugasnya. Nomor 1, candi adalah titik-titik-titik. Nomor 2, bagian bangunan candi ada 3, yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Nomor 3, prasasti adalah titik-titik. Nomor 4, prasasti tertua di Indonesia adalah prasasti titik-titik. Nomor 5, wujud patung Hindu berupa titik-titik dan titik-titik. Nomor 6, patung peninggalan kerajaan Hindu yang terkenal adalah patung titik-titik. Nomor 7, karya sastra biasanya ditulis dengan huruf titik-titik dalam bahasa titik-titik. Nomor 8, karya sastra yang terkenal adalah kitab titik-titik dan kitab titik-titik. Nomor 9, tradisi adalah titik-titik. Nomor 10, tradisi pembakaran mayat disebut titik-titik. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah Sari. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya, agar kalian bisa lebih memahami dan mendalami pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dulu dari Ustazah Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.